Ya, penentuan kondisi aliran. Kita lihat, pada dasarnya kita ingat gini ya, bahwa kondisi aliran pada tekanan tertentu itu ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung titik didih, bubble point, dan titik embun, dew point. Jadi dua bagian ini Anda harus betul-betul mahir itu ya. Menentukan titik didih dan menentukan titik embun. Karena dengan tahu titik gelembung atau titik didih dan titik embun atau dew point, maka kita bisa tahu nanti berada di mana kondisi itu. Apakah di bawah titik didih, bubble point, apakah tepat di titik didih, ataukah antara bubble point dew point, yaitu cair dan uap, ataukah tepat di dew point, yaitu jenuh, uap jenuh, atau di atas dew point, yaitu panas lanjut. Nah, jadi kalau kita perhatikan, mengetahui titik embun dan titik gelembung itu adalah merupakan tools atau perangkat atau cara kita dalam menentukan bagaimana kondisi aliran. Apakah dalam kondisi dingin di bawah titik didih, apakah tepat mendidih, apakah campuran cair dan uap, kemudian apakah dia berupa uap saja, ataukah di atas suhu embunnya. Artinya dia panas lanjut. Nah, aliran padat tidak dibahas di sini. Ya, tentunya kondisi aliran padat beda lagi. Kalau padat ya jelas dia padat berarti di bawah titik leleh malah gitu ya. Atau di bawah titik didihnya juga. Baik, kita lihat begini, penentuan. Pertama menentukan titik didih minggu yang lalu lah dan titik embun. Jadi Anda menentukan itu dulu. Berapa titik didih dan berapa titik embunnya. Kemudian Anda bandingkan suhu aliran dengan titik didih dan titik embun. Setelah Anda peroleh dan ternyata dia berada di antara dua titik itu, Anda hitung fraksi uap atau fraksi cair bila terdiri atas dua fasa. Nah, poin 1 dan 2, kita silakan Anda lihat minggu yang lalu, bandingkan suhu aliran dengan titik gelembung dan titik embun. Kemudian menghitung fraksi cair atau uap dapat dilakukan dengan neraca massa seperti dalam slide berikut ini ya. Nah, sekarang kita mulai dengan fraksi cair dan uap. Dalam keseimbangan uap cair, terdapat sejumlah cairan dan uap. Ya. Jika diketahui komposisi dalam uap dan cair pada suhu dan tekanan tertentu, berapa jumlah cairan dan uap tersebut. Ya, jadi di sini kita ada ini ya, artinya kondisi yang kita pertanyakan. Pertama adalah ya kondisi keseimbangannya. Kemudian kalau sudah, ini berapa persen uapnya atau berapa persen cairnya. Kita mulai dengan persamaan neraca massa. Jika F jumlah mol massa total uap dan cair, jadi semuanya, kemudian L jumlah mol cair, dan V jumlah mol uap, ZI komposisi komponen I dalam umpan atau dalam total tadi, kemudian XI komposisi komponen I dalam fase cair, dan YI komposisi komponen I dalam fase uap. Ya, kalau ini mungkin ini ya, saya ganti ya coba ya, jangan umpan nanti kesannya kok jadi umpan lagi. Dalam mol total, dalam ya mol totalnya soalnya. Jadi setelah kita mengetahui mol totalnya berapa, yaitu mol total antara uap dan cair, maka kita cari yaitu, nah, jadi F sama dengan L tambah V, jelas itu neraca massa total. Kemudian ZI kali F sama dengan XI L tambah YI V jadinya, itu adalah neraca komponen I. Sehingga ZI, yaitu komponen I dalam mol total adalah XI L per F ditambah YI V per F. Itu kita balik aja lah ini ya. Artinya persamaan ini sengaja saya sampaikan biar tahu asalnya dari mana. Kemudian dari sini, misal C adalah V per F. Ini kita misalkan. Jadi C adalah fraksi uap. V adalah uap, F total. Artinya psi adalah fraksi mol uap. Maka ZI sama dengan, tinggal ini 1 minus psi kali XI plus YI psi. Kita lihat di sini dari sini tadi.
Nah, begini. Karena dari keseimbangan uap cair Y sama dengan Kx, sehingga untuk komponen I adalah YI sama dengan KI kali XI, maka ZI sama dengan XI, ini ya, 1 minus Psi tambah K1 KI XI Psi, YI-nya kita ganti, ini kita menggantikan ini, menggantikan Y ini, maka kita dapat seperti ini. XI kita keluarkan, dan akhirnya XI adalah ZI dibagi 1 plus KI minus 1 Psi. Kemudian sigma XI, yaitu total dari fraksi cairan adalah sama dengan 1. Karena ini adalah ini cairan tadi, jadi sigmanya sama dengan 1. Dan kemudian YI sama dengan KI kali XI, maka sama dengan ZI KI dibagi ini. Karena ini adalah XI-nya, sehingga dikalikan dengan KI kita mendapatkan YI. Nah, dari situ kita sudah bisa mendapatkan bahwa fraksi mol kita dapat ini ya, baik cair maupun uap. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya. Sigma YI total sama dengan 1. Sama ini tadi. Kemudian ini hanya disusun ulang saja ya. Jadi tolong jangan nggak usah terlalu di ini. Kita lihat dari sini. Jadi kayak disusun ulang saja. Ini 1 dan itu adalah ini jumlah ini sama dengan 1 juga. Jumlah ini sama dengan 1. Jumlah ini adalah Y ini X sama kan. Kemudian ini dipindah ke sebelah kiri. Akhirnya dapat seperti ini. Dan akhirnya inilah persamaan yang terakhir yang nanti kita pakai. Sehingga diperoleh fungsi yang harus iterasi agar nilainya menjadi 0. Yaitu sigma dari XI, ZI, KI minus 1 sama per 1 plus KI minus 1 psi. Dan itu kalau dijumlah sama dengan 0. Ya. Ini, kita sekarang menggunakan fungsi psi ini yang kita jadikan yang utama. Baik, sekarang kita lihat di sini. Contoh ini, campuran aliran terdiri atas 1 propanol, 1 butanol, 1 pentanol, dan 1 heksanol yang berturut-turut 0,3, 0,1, 0,15, dan 0,45 fraksi mol pada suhu 130 derajat Celcius dan tekanan 760 mm Hg. Tentukan kondisi aliran tersebut, cair, campuran uap cair, atau uap. Pertama, kita menentukan titik didih dan titik embunnya. Ya, lihat gitu ya. Nih, udah. Nah, sekarang kita lihat menentukan kondisi aliran dan fraksi uap cair dengan memakai bantuan Excel gitu ya. Ya ini contohnya kita buat ini 1 propanol, 1 butanol, 1 pentanol, 1 heksanol. Ini ABC dari persamaan Antoine. Kemudian PI dan KI ini tinggal dicari dari Antoine eksponen dari A minus B per T plus C. Kita dapat di sini, kita copy ke bawah. K adalah tekanan uap PI0 ini dibagi P total. Dapat. Kemudian alfa, alfa ini adalah relative volatility, perbandingan antara tekanan uap komponen murni terhadap tekanan uap komponen murni yang sebagai reference. Kemudian reference bebas ya nanti ya. Kemudian ZI ini adalah komposisi tadi. Nah, ini nanti kita dapatkan seperti ini. Ya, kita buat tabel seperti ini. Jadi nanti kalau psi di sini nilainya lebih kecil dari 0, cair di bawah titik didih, 0 cair tepat titik didih, antara 0 dan 1 campuran uap cair, 1 uap titik didih, tepat titik embun, dan lebih dari 1 uap semua panas lanjut. Ya. Sebentar ini. Nah, ini kita lihat pakai gulsik biasa. Jadi Anda set sel ya J15, ya kebetulan J15 yang ini, yang bagian ini J15 ini ya. Kemudian to value 0 tadi. Kemudian dengan mengubah sel J2. J2 itu ini yang kita rubah pesinya. Ini kita tetapkan suhu dan tekanan ada di sini. Kemudian oke. Ya sudah, ini nanti dapat. Nah, baik, ini mungkin Anda bertanya-tanya di alfa ini buat apa? Dalam rumus ini kan tadi nggak ada kan ya.
Itu sebetulnya tadi untuk ini sih, untuk apa? Flash sebetulnya. Ini bisa dibuang saja, nanti membingungkan nanti ya. Ini kan ini. Jadi belum sampai pada alfa dibuang aja ini nanti. Ya. Ya coba saya ini ya, dapatkan psi adalah jadi cairan 45%, cairan adalah 55%, sementara uap adalah 45% mol ya. Ya ini ada tugas, saya kira sebentar ya, saya kasih contoh yang masih di sini ya. Ada nggak ya? Excel saya itu berantakan. Hmm, barangkali ada di sini ya. Kondisi aliran atau sudah saya ini ya. Oh ini kondisi aliran ya. Ini harus, nah ini nggak ada kalau ini alfanya nggak ada ya. Memang nggak ada harusnya, harusnya nggak ada. Jadi betul ini, iya, ya, biar nggak pusing nggak ada. Jadi mungkin saya kopikan ini aja ya, yang kondisi aliran, yang tidak ada alfa nanti malah nambah wong itu nggak perlu itu sebetulnya. Ntar saya ini dulu, saya ini ya. Jadi ini ya saya potong aja di sini. Ini yang lama ini jadi masih ada alfanya. Uh, Duh, beda lagi nih ya. Sebentar, sebentar. Oh ini ya, agak ke sini ya, ke sini. Iya, ini ya. Nah, ini. Betul ya. Oke, ya. Ya, bentar ini saya buangnya dulu buat itu ya. Ini dulu lah. Buat mengganti yang ini. Ya, ini. Nah, ini. Ya, oke. Saya save. Saya ganti ya. Ternyata ada revisi ya. Tadi masih ada itunya. Ya, jadi kembali ke sini ya. Jadi tadi seperti ini saya kembalikan lagi apa Ctrl Z. Ya, ini ya. Jadi misal ya, ini kita dapatkan ini suhunya tidak tekanannya nggak 800 misalnya. Tekanannya ambil 1200 misalnya itu ya.
Nah, ini kan tidak sama dengan nol ini. Kita mulai seperti kemarin, data what if analysis, goal seek, yaitu J15 ini, kita kembali ke nol dengan men-set sel ini. Kita cek ya. Nah, 0,12. Artinya, pada 1200 mm Hg, ternyata fraksi mol cairan itu 0,12. Uapnya 12. Jadi cairnya 0,88. Atau 88% mol itu terdiri atas cair dan 12% mol itu terdiri atas uap. Nah, ini kalau misal saya naikkan terus, apa yang terjadi misalkan ya. Ini misalkan 1.500 atau 2.000 gitu ya. 2.000 coba saya bikin. Ini adalah uh, grafik ini. Ini kita coba yang di sini. Ini ke nol dengan merubah ini. Nah, minus. Kita lihat. Karena minus, ini berarti cair di bawah titik didih. Jadi tidak ada fraksi uapnya sama sekali. Atau dengan kata lain, sistem ini atau aliran ini adalah hanya berupa cairan propanol, butanol, pentanol, dan heksanol. Itu ininya. Jadi kan fraksi itu tidak mungkin negatif. Minimal nol atau maksimal satu. Tetapi kalau itu kita dalam perhitungan matematik ada maknanya. Kurang dari satu, kurang dari nol atau negatif, di sini berarti uapnya nggak ada, cair, semua cair gitu saja. Sementara kalau nanti di atas, nah kita lihat misalkan tekanannya kita perkecil deh, 300 misalkan. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat what if analysis, goal seek, ini, nah begini, kita pakai ini, coba dengan set nol dan ini supaya ke arah ini, coba kita lihat. Ih, ini karena mulainya dari ini ya, mulainya dari ini jadi ada apa? Salah satu ini ya, salah satu akarnya hati-hati nih, memang akar-akar persamaan bisa hati-hati sih. Ini adalah mengset ini ke nol dengan merubah ini. Nah, ini kan tuh, benar sekali. Jadi hati-hati ya, nanti kalau startnya Anda menggunakan minus, itu nanti akar-akar persamaannya itu bisa ngikutin akar persamaan sebanyak ini. Ini akar persamaannya kan tidak sama dengan tidak tunggal, banyak. Barangkali dua atau tiga. Dengan begitu maka akar yang lain muncul. Jadi hati-hati ya. Meskipun tadi negatif, sebetulnya nggak negatif sebetulnya. Karena ini lihatin ya, lebih dari satu kan. Nah begitu. Nah itu kemudian ya untuk bermain-main tugasnya mungkin anu ya ini kalau nggak ini ke Edling ya atau gitu ya. Bapak izin bertanya, Ya, kalau misalkan kita udah ngegosik, misalkan kita tuh udah ngasih value-nya mau nol, ya. Oh, tapi hasilnya teh nggak nol gitu, Pak. Jadi kayak 0,000 berapa. Itu teh kenapa, Pak? oh itu. Ini di dalam Excel itu ada batas toleransi. Toleransi maka dianggap nol. Ini nih, file, option, kemudian formula. Nah ini nih, yang bikin gara-gara. Yaitu pada saat kita bikin iterasi, defaultnya 0,001. Gini, Excel itu. Jadi kalau nanti 0,001 hasilnya itu dianggap nol itu. Itu Excel itu. Kalau Anda perkecil di sini 0,0001, nanti lebih kecil lagi. Itu yang menyebabkan tidak persis nol. Resikonya apa kalau terlalu kecil? Iterasinya lama atau bahkan nggak konvergen, nggak ketemu. Kalau terlalu besar toleransi, iterasi cepat tapi kasar hasilnya. Itu ini ya. Kalau ini Anda bikin nol, idealnya nol, itu nanti malah nggak jadi ini, nggak jadi konvergen salah-salah. Jadi toleransi harus ada agar
perhitungan bisa dihentikan pada saat nilainya sudah sama atau kurang dari batas toleransi. Berarti sebenarnya emang nggak apa-apa ya kalau misalkan hasilnya 0,001 teh Nggak apa-apa. dianggapnya nol. Iya, nggak apa-apa. Oh, makasih Pak. Ya, kembali. Baik, ada lagi? Jadi masih ada waktu sisa, masih lama. Jadi Anda bisa berlatih apa, membuat latihan yaitu ini lah contohnya. Nah, ini nilai-nilai ini Anda cari sendiri ya. Nilai-nilai apa antauannya ini. Ini kebetulan apa ini? Heksana, heptana. Ya kalau Anda nggak punya, saya kirim lah ininya. Tapi Anda cari sendirilah ya. Kalau mau. Saya punya daftarnya sih. Sebentar, kalau sudah itu ya udah gitu ya. Nah, ya, oke, saya stop dulu. Kemudian saya akan mau ke ini kan dulu. Saya apa tadi ya? Saya mau upload. Oke, bahan ajarnya materi komputasi proses dokumen. Mestinya dulu harusnya ada tuh. Udah nggak ada ya. Saya simpan. Materi ketiga ini ya. Kondisi aliran. Kondisi aliran. Disimpan. Terus. Oke. Ini sesi ketiga. Mana ini? Sesi ketiga. Hmm, tugas. Bentar ya, tugasnya saya potong aja ya ini ya. Yang tadi saya ini buat tadi tak potongnya aja nih. Shift S. Tugas. Oke, tugas tambahkan dokumen tambah tugas. Ya, pilih. Ya, eh, minggu depan itu tanggal 6.
Simpan. Ya, materinya saat sudah saya upload ke ini ke Adlink sama tugasnya ya. Beda lagi. Silakan kalau ada pertanyaan tadi ini gampang kok. Jadi saya sengaja pelan-pelan begini apa nggak banyak biar Anda bisa sederhana saja, tidak terlalu banyak tugas lah. Nanti banyak tugas malah memusingkan. Ya gimana? Oh enggak tinggal oh yang Sigma tadi. Iya. Oh enggak Sigma kan jumlah. Iya, sam biasa jumlah kan jadi sama. Ya. Oke, jadi ya itu Anda atau mungkin saat ini ya saya kemarin itu kalau di apa di oh ini nggak bisa ya pakai pada nggak bisa buka pakai WMF ya. Kalau bukannya pakai ini pakai laptop mestinya bisa sih. Ini saya nggak ada ya. Ini apa? Timbun di Gelembung yang ini nggak ada. Ya udah. Ya tapi dengan apa saya peragakan tadi saya yakin Anda udah bisa lah. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah kita akhiri eh, kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya wabarakatuh. boleh. Sampai Ya boleh. sekarang.